Halo semuanya, apa kabar? Teman-teman, terima kasih kamu orang-orang baik yang sudah klik lagi video ini. Kita ajak kamu lagi untuk general reading energi pembacaan kartu. Ini adalah simbol-simbol kartu dan kita akan coba terjemahkan sama-sama sesuai dengan tema yang aku angkat kali ini. Kita coba fokus di energi para Gemini. Halo Gemini, apa kabar Gemini? Baik itu kamu ada di Gemini energi Sun, Moon, Rising atau Ascendant ya. Tapi bisa juga ini vice versa, ini terbalik, tertukar. Para cross watcher Gemini yang justru di sini ketarik energinya. Gemini, kamu akan lihat sebentar lagi ada sebuah kebenaran yang terbuka. Ini energi banyak orang, tidak akan cocok untuk semua karena situasi kalian aku yakin berbeda-beda. Makanya aku sarankan untuk kamu ambil personal reading berbayar. Caranya kamu chat ke adminku dan di sana nanti adminku akan menanyakan nama, tanggal lahir, situasi kamu dan pertanyaan apa yang ingin kamu ajukan. Oke, begitu ya mekanismenya kalau kamu ingin hanya energimu saja. Kalau di sini, at least anggap sebagai hiburan atau hal positif, hal baik bisa kamu ambil manfaatnya. Kamu akan lihat para Gemini, ada sebuah kebenaran yang terbuka. Berikan jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, lemparkan saweran berupa apresiasi super thanks, super chat, super stiker, atau mungkin apresiasi bintang ya, saweran bintang, lemparkan kalau kamu nontonnya di Facebook. Jangan lupa miliki juga beberapa produk yang aku punya di sini, mulai dari gelang batu, gelang aura rezeki, garam aura M Infinity, dan juga ada parfum aura M Infinity. Check outnya di keranjang belanja. Kalau kamu lihat ada keranjang belanja, atau kamu lihat di deskripsi, coba. Khusus untuk kamu yang mau order parfum aura M Infinity, tinggalkan nama dan tanggal lahir di pesan opsional di tokonya ya, agar parfumnya bisa di blessing sebelum dikirim. Parfum aura M Infinity bisa booster aura, memancarkan, mencerahkan, dan menjaga vibrasi kalian tetap positif sehingga yang namanya kerejekian, hal-hal baik itu akan mudah mendekat. Baiklah Gemini, mari kita lihat, kamu akan tahu ya sebuah kebenaran yang terbuka. Ini bisa berlaku kapan saja, bisa bulan ini, bulan depan, tapi bisa juga kamu sudah mengalaminya. Lihat ya, kamu akan lihat ada sebuah kebenaran yang terbuka. Oke, Gemini, kamu mungkin di sini terkait dengan seseorang yang bisa dikatakan dia ini powerful. Mungkin dia seorang decision maker. Dia adalah orang yang punya tanggung jawab besar. Tapi juga energi The Emperor ini dia orang yang sangat mendominasi, tidak bisa dikalahkan. Kamu terkoneksi dengan energi sosok yang seperti itu, entah siapapun dia. Ada semacam informasi yang kamu dapatkan yang berhubungan dengan kelemahannya dia. Orang yang berdealing sama kamu, orang yang terkoneksi dengan kamu ini bukan berarti dia superpower, bukan berarti dia ini superhero, dia nggak punya kelemahan. Ada hal-hal yang membuat dia terluka, sedih, atau rahasia besar yang mungkin ketika itu terblow up atau terbuka secara umum, itu bisa berpotensi menghancurkan dia. Wow, mungkin kamu mengetahui hal ini ya. Ada Two of Swords, selanjutnya ada The Sun, Queen of Vessel. Oke, seseorang ini, dia adalah orang yang selalu berusaha untuk menutup-nutupi kekurangannya. Dia di depan kamu tampak tegar, selalu happy, penuh dengan tanggung jawab, penyayang mungkin. Tapi dia menyimpan kegelisahan dalam hatinya. Ada energi The Tower, Two of Swords, dan juga Ace of Swords. Apalagi munculnya Queen of Vessel. Ya, terlihat sekali kalau dia memendam perasaan tertentu. Yang ini bisa perasaan, ini bisa kelemahan, ini bisa rahasia yang bisa menghancurkan dia. Kamu akan lihat sebentar lagi, ini adalah sebuah kebenaran yang terbuka. Mari kita cek energinya dia kembali.
Energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Ada Four of Pentacles, oke, Five of Swords, dan The Chariot. Sibuk ya orang ini ya. Dia sibuk banget. Gemini, mungkin dia ini adalah pasangan kamu, bisa jadi. Dia adalah orang yang sibuk, harus pergi keluar kota, harus ngurusin bisnis ini itu, kerjaan, harus banyak bepergian, melakukan perjalanan dinas. Ada sesuatu yang ingin dia pertahankan di sini Gemini, mungkin pride-nya dia, kebanggaan buat dia ketika dia punya posisi, punya jabatan. Selain itu dia juga butuh saving. Ada Four of Pentacles. Orang ini tidak mau ke depannya, dan meskipun ada hal-hal yang sulit buat dia karena munculnya juga Five of Swords ya. Ini sesuatu konflik batin dalam hatinya dia. Mungkin dia tidak tega meninggalkan orang yang dia sayangi, meninggalkan anak terlalu sering. Tapi ya dia melakukan ini demi anaknya misalnya begitu. Demi pasangannya bisa jadi. Atau mungkin demi rumahnya untuk memperbaiki kegagalan. Oke. Ada Six of Swords, Magician, dan Knight of Staves. Oke, ini sudah terlihat sekali bahwa dia ingin memanifestasikan atau ingin mewujudkan keinginan dan cita-citanya dia. Ini sekali lagi terkait dengan anak, dengan pasangan, dengan karir atau pekerjaan. Kalau di sini ada The Tower dan di situ simbolnya rumah yang terbakar, mungkin dia pernah mengalami kegagalan di rumah tangganya dia, hubungannya dia, atau bisa juga dia ini merasa butuh rumah baru. Oke. Sekarang ini rumahnya masih ngontrak, atau dia pernah diusir, punya pengalaman diusir dari rumah yang lama seperti itu, sehingga dia di sini berjuang keras untuk kehidupannya dia, kehidupan keluarganya, anaknya, pasangannya, untuk rumahnya dia. Dia punya energi yang harus dia manifestasikan di sini. Dia hidupnya mungkin berpindah-pindah ya, dari kota satu ke kota yang lain, tapi ini demi sebuah perjalanan, ini tentang kerjaan. Seperti itu, Gemini. Kamu lihat, entah siapa ini yang terkoneksi dengan kamu, tetapi inilah energinya. Mari kita lihat lagi ya, kamu akan tahu sebuah kebenaran yang terungkap dari bacaan ini. Oke, ada Three of Swords, Five of Swords. Berikutnya juga di sini ada High Priestess. Kamu di sini terkoneksi dengan sosok yang punya perubahan secara signifikan. Mungkin dia ini adalah orang yang awalnya gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu apa ya? Orang yang bisa dikatakan ceroboh, gegabah. Kamu di sini berdealing dengan orang seperti itu. Tetapi karena banyak sekali hal dalam kehidupannya yang terjadi, para Gemini, ini membuat dia berubah secara spiritual. Dia lebih religius. Tapi kalau di kartu ini aku lihat perubahannya dia itu cukup dramatis ya. Kalau yang aku lihat, dramatis. Karena perjalanan kehidupannya dia ini nggak sembarangan. Banyak orang yang nggak suka sama dia misalnya. Atau dia banyak dikecewakan oleh orang yang dia percaya, dia cintai. Ini mungkin bisa energi yang masih nyambung dengan energi sebelumnya, tapi bisa juga energi yang berbeda sama sekali. Ya. Dia pernah terluka, sakit hati, dikhianati, banyak orang yang nggak suka sama dia, meninggalkan dia. Dan pada akhirnya, dia kembali mendekat kepada Tuhannya. Oke. Dia kembali memperbaiki ibadahnya misalnya. Dia kembali memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitasnya. Oke, ada the moon, Ten of Cups, Page of Pentacles. Orang ini pernah dikhianati di hubungan sama materi ya, uang. Jadi dia mungkin pernah kehilangan uang, proyek besar,
yang benar-benar dia inginkan seperti itu. Tetapi aku merasakan dengan kegagalannya dia, dengan dia dilukai oleh orang lain, dikecewakan oleh orang lain, Gemini, energi The Moon ini dia semakin tajam intuisinya. Jadi The High Priestess dan The Moon itu adalah ketajaman intuisi, dan aku lihat orang ini akan bisa mulai membedakan yang di sekitarnya itu yang tulus sama dia dan juga yang modus. Dia di sini menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat pulang yang paling tepat. Mungkin dia pernah mempercayai orang lain yang bukan keluarga. Di sini ya terlihat, mungkin dia lebih percaya temannya, rekan kerjanya, udah diingetin sama orang tua, sama pasangan, sama anak, atau diingetin seperti apa itu nggak mempan. Tapi toh akhirnya ya dia dicurangi, gitu loh. Disitulah dia mulai mendapatkan jawaban atas kegalauannya bahwa memang keluarga itu adalah tempat pulang yang paling tepat untuk dia. Dengan munculnya Page of Pentacles, jadi dia seperti memperbaiki hal ini mulai dari awal. Memperbaiki lagi, mencari kesempatan lagi, deket lagi sama keluarganya juga bisa. Mari kita lihat ya. Tuh kan ada Judgment. Ini tidak mudah untuk dia jalani, Gemini. Ini benar-benar tidak mudah untuk dia jalani, karena untuk bangkit dari keterpurukannya dia, itu jatuh bangun. Judgment, The Moon, The World, jatuh bangun. Oke. Aku melihat seseorang dengan titik terendah di sini. Dan di mana titik terendahnya itu, dia tetap berusaha bangkit. Selain dia mendekatkan diri kepada Tuhannya, aku melihat di sini juga dia lebih selektif ya. Energi The Moon muncul 2 kali, sepertinya dia tidak percaya lagi dengan manusia. Dalam arti gini, bukan terus dia percaya dengan makhluk gaib, enggak. Maksudnya dia itu nggak gampang percaya sama orang lain gitu loh. Ya, karena dia meyakini sekarang ini bahwa keluarga, pasangan, anak-anak itu adalah tempat pulang yang paling tepat. Ini jatuh bangun dia, membangun sesuatu, apapun itu yang sedang dia bangun ya. Mungkin dia memang pernah melakukan kesalahan, tuh kan energi The Empress. Dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah menyia-nyiakan keluarganya. Mungkin kamu nggak tahu tentang hal itu, tapi sekarang dia sudah mulai self-love, sudah mulai healing, sudah mulai berusaha untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri. Ada The Empress. Ini ada kaitan sama pasangan, ada kaitan juga sama orang tua, khususnya figur ibu. Mungkin orang ini pernah melukai hati ibunya karena dia tidak nurut gitu ya, yang aku lihat. Tapi akhirnya dia kena batunya, seperti itu. Ini orang yang berdealing sama kamu, Gemini. Tapi aku nggak tahu juga apakah ada di antara kamu yang punya energi seperti ini. Energi Page of Cups dan Temperance di sini kamu seperti terus merasa bersalah dan berusaha untuk meminta maaf. Ini seperti energi seseorang yang memperbaiki dirinya secara terus-menerus. Memperbaiki dirinya secara terus-menerus. Berulang setiap kali dia jatuh, dia bangkit. Seperti itu. Karena di sini ada Temperance, energi healing. Dia terus berusaha untuk menyembuhkan luka hati, luka batin, menyembuhkan orang yang dia sakiti, dia menyesal, dia berusaha untuk menyeimbangkan atau membuat emosinya lebih balance, tidak mudah untuk tergoda, dan lain sebagainya. Ini adalah energi seseorang yang berusaha untuk memperbaiki diri dengan versi terbaiknya. Sedangkan di sini juga ada orang yang memperjuangkan kehidupannya untuk kelayakan ke depannya. Gemini, kamu ada di energi yang mana? Atau kamu berdealing dengan energi yang seperti apa? Kamu bisa tulis di komentar. Jangan lupa berikan jempol ke atas. Subscribe yang belum. Gemini, aku melihat di sini kamu berdealing sama Aries. Selain ada Aries, sebagian dari Cancer, lalu juga ada energi Pisces. Ini cukup dominan ya, energi Pisces. Ada energi Leo, ada Gemini juga muncul, ada Sagittarius. Ini untuk energinya. Mudah-mudahan kamu suka. Ada banyak hal baik yang kamu ambil dari pembacaanku kali ini. Kita ketemu di personal reading. Silahkan kalau mau konsultasi, kamu chat ke adminku sekarang juga ya. Bye-bye.